Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan jurnal internasional yang berjudul Sekresi Reproduksi yang kompleks terjadi di semua garis keturunan Gymnospermae yang masih ada. Survei protomik dari tetes penyerbukan Gymnospermae. Jurnal ini berasal dari Jurnal Plant Reproduction volume 32 halaman 153 sampai 166. Tetes penyerbukan dikeluarkan dari ovula Gymnospermae dalam waktu singkat. Tetes penyerbukan menerima serbuk sari dan memindahkannya ke bagian dalam ovula tempatnya berkecambah. Pengeringan serbuk sari secara langsung ke ovula merupakan karakter khas yang dimiliki oleh Gymnospermae. Gymnospermae secara tradisional dikelompokkan menjadi 4 kelas, yaitu Cycads, Ginkgo, Nettles, dan Conifer. Dan banyak garis keturunan Gymnospermae yang telah punah. Tetes penyerbukan ini sudah ada sejak sejarah evolusi tanaman benih. Mekanisme sederhana tetes penyerbukan pada tanaman Gymnospermae yaitu ketika ovula reseptif digunakan dalam penyerbukan yang dikeluarkan melalui mikrofil. Polen dikirim ke ovula oleh angin atau bisa melalui bantuan serangga dalam beberapa kasus pada tanaman sikas dan kelompok tanaman Nettles dan Ginkgo. Selanjutnya, tetes penyerbukan dan serbuk sari bertemu dan dilakukan melalui mikrofil. Saat tetes penyerbukan mulai surut, serbuk sari muncul saat beristirahat di nucellus tempatnya berkecambah. Taman rungjung ini ada yang memiliki mekanisme sederhana dan ada yang memiliki mekanisme kompleks yang biasa digunakan untuk adaptasi morfologi dan fisiologi tanaman. Beberapa tanaman kelompok Nettles mensekresi tetes penyerbukan dari ovula steril yang berkembang di antara mikrospomia dalam serbuk sari strobili. Selain tetes yang diproduksi oleh tanaman yang berovulasi khusus dan muncul sekitar waktu dehiscence microspiralia serbuk sari pada strobili. Analisis biokimia dapat digunakan untuk menentukan hubungan kekerabatan suatu tanaman Gymnospermae. Kompleksitas biokimia dari tetes penyerbukan menyeratkan bahwa fungsinya melampaui penangkapan serbuk sari, transportasi, dan hidrasi. Sangat mungkin bahwa kalsium, gula, dan asam amino ini bersifat sebagai nutrisi selama perkecambahan pada serbuk sari dan pengembangan mikrogametofit di semua spesies, serta gula, dan asam amino berfungsi sebagai pemberi pada spesies yang diserbuki serangga. Eksperimen dengan protein tetes penyerbukan menunjukkan bahwa tetes penyerbukan dapat menampung jaringan biokimia yang lebih dinamis daripada yang dipertimbangkan sebelumnya. Berdasarkan survei protemik mengenai tetes penyerbukan dan garis silsilah Gymnospermae, diperlukan adanya pemahaman peran biokimia protein selama kontak pertama antara serbuk sari dengan ovula, dan supaya lebih baik dalam mengevaluasi pentingnya biokimia terhadap penurunan penyerbukan selama evolusi reproduksi tanaman benih. Peningkatan ketersediaan informasi sekuens untuk tanaman non-model dikombinasikan dengan instrumen spektrometri massa yang sangat sensitif dan peningkatan algoritma pencarian basis data untuk identifikasi protein lintas spesies telah memungkinkan survei protemik yang mendalam pada Gymnospermae terjadi untuk pertama kalinya. Jadi, analisis ini dapat menggunakan instrumen kromatografi cair, spektrometri massa tandem, bersama dengan database protein Gymnospermae yang khusus berasal dari data transkriptomi untuk melakukan survei protemik dalam tetes penyerbukan. Metode koleksi drop penyerbukan. Penyerbukan dikumpulkan langsung dari ovula Cycas rumpi, Ginkgo biloba, Gnettum gnemon, dan Welwitschia mirabilis. Volume dari masing-masing tetes poli ini dapat dijadikan sebagai sampel yang dikumpulkan dari satu atau banyak tanaman untuk mencapai batas volume yang diperlukan dalam pemrosesan lebih lanjut untuk analisis spektrometri massa. Kemudian tetes penyerbukan itu dikumpulkan dengan menggunakan ujung mikropipet sebanyak 10 mikrolit. Kemudian sampel dikeluarkan ke dalam tabung mikrosentrifuge 1,5 ml dan disimpan pada min 20 derajat Celcius sampai diproses untuk analisis spektrometri massa. Pembuatan basis data GymnoDB. Data RNA-seq dikumpulkan dari beberapa sumber atau informasi yang berkaitan dengan spesies, jenis jaringan, dan sumber disediakan dalam sumber daya online sebanyak 97 set RNA-seq yang mewakili 91 spesies. Dalam kasus spesies yang pembacaan RNA-seq-nya tidak dilakukan, dapat menghasilkan rakitan transkriptom yang termasuk dalam penelitian jurnal ini.
97 file FASTA rakitan transkriptom yang dihasilkan kemudian dimodifikasi untuk digabungkan menjadi satu file FASTA. Basis data ini selanjutnya disebut dengan GymnoDB. Analisis spektrometri massa. Sampel drop penyerbukan dikurangi dengan dithiotreitol selama 30 menit pada suhu 30 derajat Celcius dan dialkilasi pada suhu 37 derajat Celcius dalam kegelapan selama 30 menit. Sampel kemudian dicerna pada 37 derajat Celcius selama 16 jam. Untuk analisis spektrometri massa kromatografi cair tandem, sampel 100 PL dari campuran peptida direhidrasi dengan asam asetonitril 2% atau bisa juga dengan air. Kemudian sampel dipisahkan dengan kromatografi fase terbalik dengan menggunakan sistem termosensitifik dengan prakolom fase terbalik. Laju alirannya adalah 300 menit. Dua pelarut yang digunakan adalah pelarut A terdiri dari 2% asetonitril dan asam format 0,1% dan pelarut B terdiri dari asam asetat 90% dan asam format 0,1%. Kemudian sampel ini dipisahkan oleh gradien 90 menit. Parameter analisis data. Data LC-MS mentah dikonversi menjadi metode generic format dengan menggunakan Thermo Fisher Scientific. File MGF dicari menggunakan PIC6 dengan basis data GymnoDB. Pencarian dilakukan dengan menggunakan parameter berikut, seperti toleransi kesalahan massa induk dan toleransi kesalahan massa fragmen. Perangkat lunak PIC6 mencakup program validasi hasil. Dalam hal ini menggunakan metode fusi umpan untuk menghitung tingkat penemuan palsu atau FDR. Pada perbandingan spektrum peptida PSM, semua hasil disaring dengan FDR pada level PSM. Identifikasi protein BLASTP yang merupakan pusat nasional untuk informasi bioteknologi digunakan untuk menemukan keterangan terprediksi yang diidentifikasi sebagai pasangan yang cocok dengan data spektrometri penurunan massa. Puncak 6 digunakan untuk menghasilkan file FASTA yang mengandung sekuens asam amino. Setiap file FASTA dihubungkan terhadap basis data protein. Arabidopsis Information Research BLASTP dijalankan dengan parameter standar menggunakan algoritma Hyperbaik. Hasil dan pembahasan. Dari data hasil menunjukkan bahwa proteom atau protein dan genom terdapat dalam tetes penyerbukan sikas. Hasil analisis mengungkapkan bahwa sebagian besar adalah protein ekstraseluler yang membentuk sekresi protein. Nah, jenis protein yang direpresentasikan dalam sekresi itu termasuk protein dinding atau protein pemodifikasi karbohidrat, protein pertahanan, dan protein pengenal serbuk sari. Tidak semua protein yang ditemukan dalam tetes itu dikeluarkan secara eksplisit menjadi tetes. Akan tetapi, protein tersebut dicuci dulu dari degradasi sel menjadi tetes penyerbukan selama pembentukan ruang serbuk sari dan protein intraseluler yang terdeteksi. Misalnya, protein yang ditemukan terkotak dalam organel seluler seperti mitokondria itu tidak disekresikan ke dalam apoplas tanaman. Mereka hanya masuk ke apoplas setelah kerusakan sel. Nah, kelompok yang paling terwakili dalam tetes pencemaran sikas adalah yang terlibat dalam proses modifikasi karbohidrat. Beberapa protein ini telah diidentifikasi sebelumnya pada tumbuhan konifer dan genus Ephedra. Misalnya, alfa dan beta galaktosidase, beta glukosidase, dan silosidase. Enzim-enzim ini sering terlibat dalam dinding sel restrukturisasi dan dalam tetes penyerbukan yang dianggap bertindak pada dinding sel serbuk sari untuk memfasilitasi perkecambahan serbuk sari dan pertumbuhan tabung serbuk sari. Dua enzim pengubah dinding sel tambahan terdeteksi dalam tetes penyerbukan sikas yang belum ditemukan di gimnosperm lainnya, yaitu protein seperti faseniase yang ditemukan pada spesies Cicasildae dan beta-heksaminidase yang ditemukan pada spesies Zamia purpuracea. Secara umum, enzim pemodifikasi dinding sel juga dapat berkontribusi pada pembentukan ruang serbuk sari. Sikas dan ginkgo adalah spesies Zoodicamus yang dapat dibedakan dari spesies hiponogami dengan spermaflagella mereka. Pembentukan ruang polen oleh penguraian enzimatik dalam sikas dan ginkgo memungkinkan tabung polen diposisikan untuk pelepasan sperma di atas arkegonia. Kumpulan protein yang ditemukan dalam penyerbukan sikas masuk ke dalam kategori protein arabinogalaktan. Dalam angiosperme, protein arabinogalaktan ini ditemukan dalam jaringan reproduksi dan berinteraksi dengan serbuk sari dengan bertindak sebagai perekat dan mendefinisikan jalur untuk pertumbuhan tabung serbuk sari. Protein arabinogalaktan
dilokalisasikan ke Nucellus ditaxus dan konsentrasi mereka memuncak secara serempak dengan penurunan produksi penyerbukan. Sikas ini memiliki garis keturunan yang berbeda dari tanaman benih yang lainnya. Tidak seperti runju dan genetalean, mereka bersifat zoidogami, yaitu menghasilkan sperma flagel dan memiliki tabung serbuk-sari haustorial. Selain itu, banyak spesies sikas diserbuki oleh serangga. Namun terlepas dari kekhasan mereka, kesamaan diamati antara drop secretum penyerbukan sikas yang terlihat sebelumnya di runjung dan genetalean, yaitu protein yang terlibat dalam modifikasi karbohidrat dan pertahanan patogen. Kemudian yang kedua yaitu ginkgo. Sebuah protein baru yang ditemukan dalam tetes penyerbukan ginkgo biloba adalah alpha expansin. Expansin adalah protein ekstraseluler yang terlibat dalam ekspansi dinding sel dan telah mengetahui peran dalam reproduksi dalam angiosperme. Ekspansi berdifusi dari serbuk sari dan melonggarkan dinding sel jaringan stigma sehingga memudahkan penetrasi tabung serbuk sari. Dua peran yang masuk akal untuk ekspansi dalam tetes penyerbukan bisa untuk memfasilitasi ekspansi dinding sel tabung polen dan atau untuk melunakkan jaringan nuselar sehingga memfasilitasi penetrasi tabung serbuk sari haustorial. Secara keseluruhan, ginkgo biloba memiliki protein drop penyerbukan yang serupa dengan gimnosperme lainnya, yaitu enzim pengubah karbohidrat, protease, protein pemindahan lipid, dan protein seperti taumatin. Selain itu, ginkgo biloba menghasilkan asam amino dan gula dalam penyerbukannya yang turun dalam profil merupakan karakteristik gimnosperme yang diserbuki serangga atau Ambophilus. Ginkgo biloba juga memegang tempat penting dalam pemahaman kita tentang evolusi tanaman benih. Ginkgo biloba merupakan satu-satunya perwakilan yang hidup dari ordo Ginkgoales yang dulu sangat beragam, seperti sikas, tabung serbuk sari haustorial, dan zoidogami. Meskipun biokimia dari tetes penyerbukan mereka serupa, tidak menyiratkan bahwa ginkgo dan sikas kuno kemungkinan memiliki tetes penyerbukan yang mengandung sekret yang terdiri dari protein pertahanan dan enzim pengubah karbohidrat. Ini saya akan menjelaskan tentang genetales. Genetales yaitu keluarga dari Gymnospermae tropis. Nah, dalam genus Genetales ini, ovulasi pada tanaman terjadi terpisah. Dalam genus ini, ovulasi mengandung ovula yang menghasilkan tetes polinasi. Kemudian, polen mengandung ovula steril yang menghasilkan penyerbukan. Nah, setelah dianalisis, dapat mendeteksi bahwa protein penyerbukan Gnetum gnenom dan Welwitschia mirabilis masuk dalam protein penyerbukan ovula subur yang disebut dengan serbuk betina, dan ovula steril dari serbuk sari yang disebut dengan serbuk jantan. Dan dapat disimpulkan bahwa ketiga genetale yang masih ada seperti Gnetum, Welwitschia, Apeldae memiliki penurunan penyerbukan. Saya akan melanjutkan tentang famili Welwitschia. Nah, famili ini merupakan tumbuhan endemik yang berasal dari Gunung Namib. Nah, Welwitschia ini terdapat satu spesies yang sangat langka, yaitu Welwitschia mirabilis. Nah, dalam serbuk betina terdapat 5 protein yang terkandung, tetapi hanya satu protein yang teridentifikasi, yakni protein resistensi teraktivasi 1-HOPZ. Nah, pernyataan ini tidak mendukung atas adanya protein antimikroba, tetapi pernyataan ini dapat didukung karena habitat dari Welwitschia mirabilis umumnya terinfeksi oleh jamur Aspergillus niger yang terjadi akses penyerbukan. Kemudian, pada serbuk jantan terdapat 138 protein. Salah satunya yakni ada protein diatonasi dan membran plasma. Tapi di dalamnya tidak terdapat katinase seperti pada serbuk betina. Nah, pada serbuk jantan ini didominasi oleh protein yang disebabkan oleh degradasi protein. Jelaskan tentang Gnetum. Nah, salah satu contohnya yakni spesies Gnetum gnenom yang sering disebut sebagai tanaman melinjo. Tanaman ini memiliki banyak manfaat. Nah, pada serbuk betinanya terdapat 17 protein, tetapi yang diidentifikasi hanya 6 protein, yaitu yang diatonasikan ke ruang seluler. Nah, di dalam serbuk betina terdapat enzim
kitinase dan galaktosidase, dan ada enzim sitatin sebagai inhibitor protase yang terlibat dalam pertahanan melawan patogen. Nah, pada serbuk jantannya terdapat 24 protein yang di dalamnya didominan oleh diatonasi intraseluler dan membran plasma. Dan saya akan menjelaskan tentang persamaan dan perbedaan serbuk jantan dan serbuk betina pada genus Genetalia. Nah, kelebihan serbuk jantan memiliki proporsi protein membran intraseluler dan membran plasma yang lebih banyak daripada serbuk betina. Nah, seperti contohnya Welwitschia mirabilis dan Genetum genenom membentuk penyerbukannya melalui serangga yang menghasilkan tetes polinasi atau nektar. Nah, hasil nektar jantan dan hasil nektar betina memiliki volume yang berbeda saat dikeluarkan. Nah, perbedaan yang terkait dengan jenis kelamin yang sama pada Genetum genenom dan Welwitschia, yakni serbuk nektar jantan relatif sama dengan serbuk nektar betina secara persentase, tetapi kadar gula jantan lebih rendah. Dan ada perbedaan lagi mengenai nektar jantan dan betina pada Welwitschia, yakni jika di serbuk jantan nektar ditarik, tetapi pada serbuk betina nektar ditarik dan dikembalikan lagi setiap harinya. Terakhir saya akan menjelaskan tentang identifikasi protein. Nah, protein yang telah diumumkan berdasarkan BLAST-TP yakni memenuhi nilai E. Tetapi perlu dicatat, pada penelitian ini protein yang terdeteksi yang memiliki kecocokan dengan BLAST-TP sangat buruk atau tidak ada gen yang cocok sama sekali. Nah, kasus seperti ini sering terjadi apabila pada survei proteomik pada Gymnospermae, dan apabila spektrum massa kualitas tinggi dari Gymnospermae yang telah diproses melalui PEAKAS, dan ditemukan data peptida yang berulang, maka data ini apabila digunakan untuk mencari BLAST-TP, hasilnya kurang memuaskan karena mereka lebih fokus pada organisme model diantaranya seperti squamous yang tersedia. Berdasarkan uraian di atas, dapat kita simpulkan bahwa protein merupakan sifat umum dari tetes penyerbukan yang terdapat pada semua kelas tanaman Gymnospermae. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, jumlah protein yang telah terdeteksi bervariasi di setiap kelompoknya, seperti protein spesifik. Adapun kemungkinan bahwa protein yang membawa karbohidrat dan protein pertahanan merupakan sifat konservatif dari tanaman Gymnospermae. Banyak protein tetes penyerbukan yang teridentifikasi dianotasi ke apoplas tanaman dan dianggap menyusun sekresi protein. Sumber protein tetes penyerbukan adalah nucellus, jaringan reproduksi khusus yang hampir pasti memiliki seperangkat gen yang diekspresikan yang membedakannya dari jaringan yang lain terlibat dalam sekresi apoplas. Sebagian besar polen berkecambah dan tumbuh melalui nucellus, tapi masih dalam penurunan atau sisa penyerbukan. Sangat mungkin bahwa protein tetes penyerbukan dapat mempengaruhi proses reproduksi ini. Analisis proteomik menunjukkan bahwa semua kelas tanaman Gymnospermae melakukan sekresi reproduksi kompleks yang mengandung protein. Komposisi reproduksi Gymnospermae ini selalu kompleks dan mewakili komponen utama dalam mekanisme penangkapan serbuk sari yang dimungkinkan tanaman benih ini melakukan diversifikasi dan mencapai dominasi ekologis dan dari waktu biologis.